Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada sebuah tema yang luar biasa yang Dr. Ahmad Farid mencantumkan sebuah judul yang cukup bagus, yaitu Isyraq Syamsi an-Nubuwah, terbitnya matahari kenabian. Artinya bahwa kita tahu dan sudah banyak kita bahas tentang bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW diutus, berbagai macam kemungkaran dan berbagai macam penyembahan dan ta'zim kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang anak kecil yang kemudian menjadi dewasa, dijaga sedemikian rupa sehingga betul-betul siap menjadi seorang nabi. Dan kemarin juga kita sudah membahas bagaimana ciri-ciri dan syarat-syarat menjadi nabi. Dan sekarang ini Rasulullah SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Baik. Mitra Muslim yang berbahagia, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya tentang bagaimana permulaan diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu Rasulullah SAW mencapai umur 40 tahun dan beliau dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala bertahanus, yaitu menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari hakikat dirinya, kemudian hakikat alam semesta. Akan saya ceritakan insyaallah tentang riwayat ya, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa yang pertama-tama turun sebelum yang lain wahyu ya, jenisnya yang pertama adalah ar-ru'ya as-salihah fin naum, yaitu dalam bentuk mimpi-mimpi yang baik di dalam tidur. Tidurnya Rasulullah SAW. Jadi permulaannya ketika itu adalah Rasulullah diberi mimpi-mimpi yang baik. Baik, Ustadz, sebelum jauh membahas tentang awal datangnya mimpi yang baik ini kepada Rasulullah SAW, sebenarnya yang membuat, yang mendorong begitu ya Nabi Muhammad SAW ini suka bertahanus. Ini kan satu kebiasaan yang sangat aneh, artinya tidak pernah dilakukan oleh orang Quraisy ketika itu, dan mereka tidak senang untuk bertahanus. Tapi Rasulullah SAW ini dengan bahasa kasarnya, inspirasinya itu dari mana sih Ustaz, begitu ya. Makanya di dalam riwayat itu hubbiba ilahi al-khala ya. Dibikin Allah Subhanahu wa taala suka menyendiri ya. Sebagaimana orang kalau orang yang baik kalau melihat kerusakan di masyarakatnya akan merasa ada sesuatu yang kurang dalam kondisi masyarakat yang begitu rusak seperti ini. Harusnya ada solusi. Solusinya itu bagaimana saya itu mencari hakikat saya sendiri. Kita tahu bahwa peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh Jibril itu sangat berpengaruh terhadap sensitivitas Rasulullah SAW dalam dirinya, kemaksiatan ya. Apalagi berhala-berhala yang disembah membuat Rasulullah itu tidak nyaman. Betul. Masyarakat kok begini, harus ada solusi ya. Sedangkan kita tahu bahwa masyarakat itu walaupun masih harus mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam, tapi mayoritas mereka, kecuali beberapa orang yang membaca dengan baik kitab Injil, mayoritas mereka telah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh nabinya, apalagi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanamkan dalam diri Rasulullah itu keinginan dan suka menyendiri. Yang namanya ditanamkan itu berarti kadang di luar kontrol ya, di luar kontrol dirinya. Ke Gua Hira. Kalau kita lihat gambarnya ya di Gua Hira itu, dan saya pernah menyaksikan secara langsung,
ternyata tinggi sekali gitu. Sampai ketika saya bimbing jamaah haji, saya bilang, ayo kita naik, jangan jauh gitu, dan perlu 1 jam untuk naik ke atas. Nah, itu menunjukkan posisinya yang luar biasa sepi, yang luar biasa berat untuk naiknya saja. Betul. Dan ternyata Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri tercintanya pertama ketika itu. Rasulullah SAW memberikan dukungan dengan memberikan pasokan ya. Artinya pasokan makanan untuk beberapa hari. Makanya di dalam riwayat itu tabat layaliya dawatul adad, malam-malam yang ada jumlahnya. Maksudnya begini, kata Mubarakfuri mengomentari istilah dawaitul adad ini, bahwa lama juga tidak, sebentar juga tidak, begitu. Sedang saja. Ya. Sebagian ada yang mengatakan itu 6 bulan melakukan seperti itu, tapi dibantah oleh para ulama dengan dawatul adat itu tidak sampai 6 bulan. Jadi jumlah harinya itu sedikit juga tidak, banyak juga tidak, begitu. Baik. Ya, artinya memang kecintaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat kondisi sosial masyarakat kita sudah tidak karu-karuan. Kayak kita sendiri kalau melihat masyarakat ya, kalau kita terbiasa di pondok, keluar gitu, melihat masyarakat kok pakai baju mini, kemudian tampilan yang tidak baik, kita juga ada perasaan kok tidak enak. Kalau anak pondok itu kata orang kurang gaul gitu nih. Kalau ngeliat gitu kok langsung merasa gimana gitu ya. Itulah mungkin yang bisa kita gambarkan pada saat sekarang ini. Baik. Padahal ketika itu Rasulullah kalau menginginkan yang lain, kondisi ekonomi sudah mapan, kondisi sosial juga dimuliakan masyarakat, dan tapi yang namanya calon seorang nabi ini melihat kaumnya seperti itu tentu merasa tidak. Itulah yang disebut Rasulullah dengan wadzalika adhaful iman ya. Kalau ada kemungkaran sampai sebelum nabi pun dia mempunyai atau beliau mempunyai hati yang bersih, yang sensitif terhadap berbagai kemungkaran yang ada di depan matanya, dan itu memang wajar kalau orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pondok aja begitu, orang nabi kan begitu ya. Tentu akan lebih terjaga. Sampai mendengarkan musik aja kan ditutupi telinganya Allah, ketiduran kan dulu pernah saya ceritakan gitu. Artinya luar biasa hati yang bersih dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak betah dengan kondisi masyarakatnya, kemudian diberikan ditanamkan di dalam hati Rasulullah keinginan untuk selalu menyendiri begitu. Baik ya.